Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang fungsi pembayaran dan fungsi penyusutan. Saya Mutiara Hendrawan akan menjelaskan tentang fungsi pembayaran. Fungsi adalah formula sebelum menulis yang akan memberikan hasil kepada kita. Yang pertama ada fungsi pembayaran. Dari fungsi pembayaran ada fungsi PMT, fungsi PPMT, dan lain-lain. Fungsi PMT adalah Periodic Payment for an Annuity. Fungsi PMT adalah angsuran yang dibayar secara periodik atau per bulan. Rumusnya sama dengan PMT dalam kurung rate, titik koma, NFR, titik koma, FEPI, tutup kurung. Rate di sini ada suku bunga, NFR jangka waktu dalam 1 tahun. Dalam tahun, PV nilai pinjam saat ini. Nilai fungsi PMT menghasilkan angka negatif karena dianggap mengurangi besarnya suatu pinjaman. Yang kedua ada fungsi PPMT. Fungsi PPMT adalah angsuran pokok pada suatu periode, angsuran anuitas atau pembayaran konstan tiap bulan, dan bunga pinjaman juga tetap. Rumusnya sama dengan PPMT dalam kurung rate, titik koma per, titik koma NFR, titik koma PV, titik koma FV, tutup kurung. PV besarnya nilai pinjaman awal dan FV besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Yang ketiga ada fungsi PV atau present value. Fungsi PV adalah fungsi yang menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Rumusnya sama dengan PV dalam kurung rate, titik koma, NFR, titik koma, PMT, titik koma, PV, tutup kurung. Selanjutnya ada fungsi NFR. Fungsi NFR adalah jumlah periode angsuran dari peminjaman atau investasi. Rumusnya sama dengan NFR dalam kurung rate, titik koma, PMT, titik koma, PV, tutup kurung. Yang selanjutnya fungsi rate. Fungsi rate adalah fungsi yang menghitung suku bunga dari peminjaman atau investasi. Rumusnya sama dengan rate, buka kurung, NFR, titik koma, PMT, titik koma, PV, tutup kurung. Yang B ada keluarga fungsi penyusutan. Yang pertama fungsi SLN. Fungsi SLN adalah besarnya penyusutan atau depresiasi aset tetap. Rumusnya sama dengan SLN dalam kurung cost, titik koma, salvage, titik koma, life, tutup kurung. Cost, nilai awal aset, salvage, nilai akhir, life, masa pakai. Yang C ada akselerasi penyusutan. Yang pertama fungsi SYD. Fungsi SYD adalah fungsi yang mengembalikan nilai depresiasi aset dalam gigit tahun untuk sebuah periode tertentu. Rumusnya sama dengan SYD dalam kurung cost, titik koma, salvage, titik koma, life, titik koma, per, tutup kurung. Per di sini adalah periode penyusutan aset. Yang kedua ada fungsi DB. Fungsi DB adalah nilai penyusutan suatu aset dalam periode dengan saldo menurun. Rumusnya sama dengan DB dalam kurung cost, titik koma, salvage, titik koma, life, titik koma, period, titik koma, month, tutup kurung. Month di sini bulan yang disusutkan. Yang terakhir ada fungsi DDB. Fungsi DDB adalah mengembalikan depresiasi aset untuk periode dengan metode neraca menurun sampai berganda. Rumus DDB sama dengan DDB dalam kurung cost, titik koma, salvage, titik koma, life, titik koma, period, titik koma, faktor, tutup kurung. Cara menuliskan formula atau rumus nilai fungsi pembayaran dan fungsi penyusutan. Yang pertama, kita letakkan pointer pada sel hasil. Yang kedua, kita pilih insert function. Yang ketiga, pilih kategori, kemudian klik finansial, dan kemudian cari fungsi PMT, PPMT, SLN, SYD, dan lain-lain. Yang keempat, pada function, argumen, kolom parameter dapat diisi dengan data yang ingin kita total.
Yang kelima, klik OK untuk melihat hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa Haifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Haifa Ajija dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi pembayaran dan fungsi penyusutan. Di dalam Excel, fungsi ini terdapat dalam paste function atau fx dan terdapat istilah-istilah mengenai fungsinya. Untuk singkatnya, di sini saya mempunyai contoh soal. Soal nomor 1. Edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga tetap 5% per tahun yang diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa besar cicilan atau angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya? Karena di sini terdapat angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, ini termasuk ke dalam fungsi pembayaran atau fungsi PMT, payment, di mana fungsi PMT adalah angsuran yang dibayar secara periodik per bulan. Dalam fungsi PMT terdapat rate, NPR, dan PP. Rate adalah suku bunga per tahun, NPR adalah periode angsuran tahun, PP adalah nilai pinjam saat ini. Kita akan masukkan nilai atau angka dari soal ke dalam tabel. Suku bunganya yaitu 5%. Kemudian periode angsurannya yaitu 3 tahun. Nilai pinjam saat ini adalah 20 juta rupiah. Fungsi PMT ini didapat dari formulas, kemudian kita klik fx atau insert function, kategorinya harus finansial, dan kita cari PMT. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita masukkan rate-nya yaitu 5%, karena per tahun jadi kita bagi 12. NPR-nya yaitu 3 tahun, karena tahun jadi kita kali 12. PP-nya adalah 20 juta rupiah. Kemudian klik OK. Sehingga angsuran per bulannya adalah negatif Rp599.000. Kita lanjut ke soal nomor 2. Maya membeli sebuah HP Samsung seharga 10 juta rupiah secara kredit dengan bunga pinjaman 18% per tahun, dicicil selama 10 bulan. Maya membayar angsuran tetap. Berapa besar angsurannya? Kita akan masukkan nilainya ke dalam tabel. Suku bunganya yaitu 18%. Kemudian periode angsurannya yaitu 10 bulan. Nilai pinjam saat ini adalah 10 juta rupiah. Fungsi PMT terdapat dalam fx atau insert function, kategorinya harus finansial, kemudian kita cari PMT. Setelah itu kita klik OK. Kita masukkan rate-nya. Rate itu adalah 18%, karena per tahun jadi kita bagi 12. Kemudian NPR-nya yaitu 10 bulan. Tidak dikali 12 karena bulan. PP adalah 10 juta rupiah. Setelah itu kita klik OK. Sehingga angsuran per bulannya yaitu negatif Rp1.084.000. Hasil dari PMT angsuran per bulan nomor 1 yaitu adalah negatif Rp599.418. Dan soal nomor 2, PMT-nya angsuran per bulan negatif Rp1.084.342. Kenapa ini PMT menghasilkan angka negatif? Karena dianggap mengurangi besarnya suatu pinjaman. Soal nomor 3,
Dani mempunyai angsuran pokok bulan pertama pada suatu pinjaman Rp200.000 selama 2 tahun dengan bunga 10% per tahun. Bagaimana besarnya pembayaran angsuran pokok pada suatu periode angsuran anuitasnya? Anuitas adalah pembayaran konstan tiap bulan dan bunga pinjaman juga tetap. Ini termasuk ke dalam fungsi pembayaran fungsi PPMT, di mana fungsi PPMT adalah angsuran pokok pada suatu periode angsuran anuitas. Dalam fungsi PPMT terdapat rate, per, NPER, PP, dan FP. Rate adalah suku bunga per tahun, per adalah periode yang waktunya harus sama dengan NPER, NPER adalah periode angsuran, PP adalah besarnya nilai pinjaman awal, EP adalah besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Kita akan masukkan nilai atau angka dari soal ke dalam tabel. Suku bunga adalah 10%. Kemudian periode yang waktunya harus sama dengan NPER. Karena di sini pokok bulan pertama, jadi kita tulis 1. Karena dalam 1 tahun yaitu terdapat 12 bulan. Karena Dani meminjam uang selama 2 tahun, jadi 2 dikali 12 yaitu adalah 24. Sehingga periode angsurannya yaitu 24. Besarnya nilai pinjaman awal yaitu Rp200.000. Besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman 0 karena tidak diketahui dari soal. Sehingga fungsi PPMT bisa kita dapat dari FX. Kategorinya harus finansial. Kita pilih PPMT. Kemudian klik OK. Rate-nya kita masukkan yaitu 10%. Karena per tahun jadi kita bagi 12. Kemudian pernya yaitu 1, NPER-nya 24, PP-nya Rp200.000. Kita kasih negatif. Tanda negatif di depan 200.000 agar hasil formula ini menjadi positif. PP-nya yaitu 0. Klik OK. Sehingga besarnya pembayaran angsuran pokok pada suatu periode angsuran anuitasnya yaitu Rp7.562. Soal nomor 4. Yami mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar Rp2 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 15 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Ini termasuk ke dalam fungsi pembayaran atau fungsi EP atau present value, di mana fungsi PP ini adalah menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Dari fungsi PP ini terdapat rate suku bunga, NPER periode angsuran, PMT angsuran per bulan, dan EP besarnya nilai akhir. Kita akan masukkan nilai atau angka dari soal nomor 4 ke dalam tabel. Suku bunganya yaitu 10%. Kemudian periode angsurannya yaitu 5 tahun. Angsuran per bulannya 2 juta. Besarnya nilai akhir yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kita mencari fungsi dari FP. Klik FX, kemudian kita kategorinya harus finansial. Kita cari PP-nya.
Kemudian kita masukkan rate-nya yaitu 10%, NPR-nya 5, PMT-nya 2 juta, PP-nya 15 juta. Kita kasih negatif di depan agar hasil formula ini menjadi positif. Kemudian klik OK. Sehingga nilai investasi saat ini adalah Rp1.732.246. Di sini terdapat periode tahun dari periode tahun ke-1 sampai tahun 5. Kita masukkan saldo awalnya yaitu sama dengan C9, kemudian enter. Bunganya yaitu sama dengan B12 dikali C4. Kita pilih F4, kemudian enter. Anuitas setorannya yaitu sama dengan C6. Kita kasih F4, kemudian enter. Saldo akhirnya adalah sama dengan B12 ditambah C12 ditambah D12, kemudian enter. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita periode tahun kedua sama dengan E13, E12, kemudian enter. Agar lebih gampang, kita tarik tambah ini, periode tahun ketiga, periode tahun keempat, periode tahun kelima, sehingga PP dan FP itu sama-sama 15 juta rupiah. Soal nomor 5. Eko meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga tetap 5% per tahun. Diangsur tetap setiap bulan sebesar 599.417,94. Berapa lama cicilannya lunas terbayar? Ini termasuk ke dalam fungsi pembayaran fungsi NPR atau jumlah periode angsuran dari peminjaman atau investasi. Dalam fungsi NPR terdapat rate, PMT, dan PP. Di mana rate ini yaitu suku bunga per tahun, PMT yaitu besar angsuran per bulan, dan PP nilai pinjam saat ini. Kita akan masukkan angka dari soal nomor 5 ke dalam tabel. Sehingga suku bunganya yaitu 5%. Kemudian besar angsurannya yaitu 599.417,94. Nilai pinjam saat ini yaitu 20 juta rupiah. Kemudian kita masukkan fungsi NPR. Klik FX, kemudian kategorinya harus finansial. Kita pilih NPR. Klik OK. Rate-nya yaitu 5% karena per tahun, jadi kita bagi 12. PMT-nya yaitu 599, PP-nya yaitu 20 juta rupiah. PMT-nya kita kasih negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. Kemudian kita klik OK. Sehingga periode angsurannya yaitu 36 bulan atau 3 tahun. 6. Dina meminjam uang di bank sebesar 20 juta rupiah. Diangsur tetap setiap bulan sebesar 599.417,94
417,94 selama 3 tahun atau 36 bulan. Berapa persentase suku bunganya? Ini termasuk ke dalam fungsi rate, di mana fungsi rate adalah suku bunga dari peminjaman atau investasi. Dalam fungsi rate terdapat NPR, PMT, dan PP. NPR adalah periode angsuran tahun, PMT adalah besar angsuran per bulan, dan PP adalah nilai pinjaman saat ini. Kita masukkan nilai periode angsurannya, yaitu 3 tahun, kemudian besar angsurannya yaitu 599.417,94. Nilai pinjam saat ininya adalah 20 juta rupiah. Sehingga kita masukkan fungsi rate. Klik FX, kemudian kategorinya harus finansial. Kita cari rate. Kemudian klik OK. NPR-nya kita masukkan 3. Karena ini tahun, jadi kita kali 12. PMT-nya yaitu 599.417,94. Ini negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. PP-nya yaitu 20 juta. Setelah ini kita kan klik OK. Karena ini presentasi, jadi kita kali 12. Sehingga hasilnya yaitu 5%. Soal nomor 7. Sebuah perusahaan mempunyai mobil dengan nilai awal 150 jutaan dengan asumsi jika nilai akhir 80 juta setelah dipakai selama 5 tahun. Berapa besar penyusutan mobil tersebut setiap tahunnya? Ini termasuk ke dalam keluarga fungsi penyusutan atau fungsi SLN. Fungsi SLN adalah besarnya penyusutan atau depresiasi aset tetap. Di dalam fungsi SLN terdapat cost nilai awal aset, salvage nilai akhir, life masa pakai. Kita akan masukkan nilai atau angka dari soal ke dalam tabel. Nilai awal asetnya yaitu 150 juta. Kemudian nilai akhirnya yaitu 80 juta. Masa pakainya yaitu 5 tahun. Kemudian kita masukkan fungsi SLN. Klik formulas, kemudian pilih FX, insert function, kemudian kategorinya harus finansial. Kita cari SLN. Setelah itu, klik OK. Cost-nya yaitu 150 juta, salvage-nya 80 juta, life-nya 5. Klik OK. Sehingga penyusutan per tahunnya yaitu 14 juta rupiah. Soal nomor 8. Seseorang membeli pabrik dengan nilai awal 820 juta rupiah dengan asumsi jika nilai akhir 8.200.000 rupiah setelah dipakai selama 8 tahun. Berapa besar nilai setelah tahun kelima? Ini termasuk ke dalam akselerasi penyusutan atau fungsi SYD, di mana fungsi SYD adalah mengembalikan nilai depresiasi aset dalam digit tahun untuk sebuah periode tertentu. Dalam fungsi SYD terdapat cost nilai awal aset, salvage nilai akhir, life masa pakai per periode penyusutan aset. Kita masukkan nilai dari soal ke dalam tabel. Nilai awal aset yaitu 8.200.000 rupiah.
Kemudian nilai akhirnya 8.200.000. Kemudian masa pakainya 8 tahun. Periode penyusutan asetnya yaitu 5 karena ditanyakan itu adalah berapa besar nilai setelah tahun kelima. Kita masukkan fungsi SYD-nya yaitu klik FX, kemudian kita kategorinya harus finansial dan kita cari SYD-nya. Setelah itu klik OK. Cost-nya yaitu 8.200.000. Pilih F4. Kemudian salvage-nya yaitu 8.200.000. Klik F4. Live-nya yaitu 8. Klik F4. Per-nya yaitu 5. Klik OK. Sehingga nilai setelah tahun kelima yaitu Rp90.200.000. Soal nomor 9. Sebuah perusahaan mempunyai mesin yang harga awalnya Rp1.000.000 dengan nilai sisa asetnya Rp100.000 dan dipakai selama 6 tahun. Hitung apabila penyusutan pada tahun pertama dengan hanya menghitung 7 bulan, kemudian penyusutan tahun kedua sampai tahun ke-6, dan nomor 7 apabila penyusutan pada tahun ke-7 dengan hanya menghitung 5 bulan. Ini termasuk ke dalam akselerasi penyusutan atau fungsi DB, di mana fungsi DB adalah nilai penyusutan suatu aset dalam periode dengan saldo menurun. Dalam fungsi DB terdapat cost, nilai awal aset, salvage, nilai sisa, life, masa pakai, periode penyusutan aset, kemudian mon, bulan yang disusutkan. Kita masukkan angkanya ke dalam tabel. Nilai awal asetnya yaitu Rp1.000.000. Kemudian nilai sisanya yaitu Rp100.000. Masa pakainya 6 tahun. Periode penyusutan asetnya yang nomor 1 ini adalah pada tahun pertama dengan hanya menghitung 7 bulan. Jadi periode penyusutan asetnya itu adalah 1 karena tahun pertama. Terus bulan yang disusutkannya yaitu 7. Kemudian kita masukkan fungsi DB. Klik FX atau insert function. Kategorinya harus finansial. Kita pilih DB. Klik OK. Cost-nya kita masukkan yaitu 1 juta. Salvage-nya 100.000. Life-nya 6. Periodnya 1. Mon-nya 7. Kita klik OK, sehingga penyusutan aset pada saat tahun pertama dengan hanya menghitung 7 bulan yaitu Rp186.083. Dan ini tadi saya sudah copy karena soalnya sama, tinggal ganti penyusutannya, periode penyusutan sama bulan yang disusutkannya. Di sini ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, dan tahun ketujuh. Dan ini bulan yang disusutkannya adalah semuanya 7, kecuali yang nomor 7 karena menghitung 5 bulan. Kita tulis angka 5. Kemudian, sudah ini, agar lebih cepat menghitungnya, kita tarik kursor ke arah kanan. Dan ini adalah hasil akhirnya. Kita lanjutkan soal nomor 10. Ini terakhir. Seseorang membeli perabotan seharga Rp2.400 dengan nilai sisa asetnya Rp300 setelah dipakai selama 10 tahun. Hitung apabila penyusutan hari pertama dan nilai faktornya 2, apabila penyusutan bulan pertama, apabila penyusutan tahun pertama, apabila penyusutan tahun kedua dengan nilai faktor 1,5, apabila penyusutan tahun ke-10 dan nilai faktor 2.
Ini termasuk ke dalam akselerasi penyusutan fungsi DDB, di mana fungsi DDB ini adalah mengembalikan depresiasi aset untuk periode dengan metode neraca menurun ganda. Dalam fungsi DDB terdapat cost nilai awal aset, salvage nilai sisa, life masa pakai, periode penyusutan aset, dan juga faktor. Kita akan masukkan nilai dari soal ke dalam tabel. Nilai awal asetnya yaitu 2.400, kemudian nilai sisanya adalah 300, masa pakainya adalah 10 tahun. Nomor 1 adalah apabila penyusutan hari pertama dan nilai faktornya 2, sehingga periodenya adalah 1, kemudian faktornya adalah 2. Kita masukkan fungsi DDB-nya. Pilih formulas, kemudian klik FX atau insert function. Kita pilih finansial, cari DDB, kemudian klik OK. Cost-nya adalah 2.400, salvage-nya adalah 300, life-nya adalah 10, karena ini hari, jadi kali 365. Periodenya adalah 1, faktornya adalah 2. Kemudian klik OK. Sehingga penyusutan hari pertama dan nilai faktornya 2 adalah 1,32 rupiah. Dan ini tadi saya sudah copy karena akan sama soalnya. Kita lanjut nomor 2, penyusutan bulan pertama. Periodenya adalah 1, faktornya adalah 2. Sama. Kemudian kita cari fungsi DDB-nya. Klik FX, kita cari DDB. Oke, kemudian cost-nya adalah 2.400, salvage-nya adalah 300, life-nya adalah 10. Karena ini bulan, jadi kita kali 12. Periodenya adalah 1, faktornya adalah 2. Kita klik OK. Hasilnya adalah 40 rupiah. Jadi apabila penyusutan bulan pertama yaitu adalah 40 rupiah. Kemudian penyusutan tahun pertama, periodenya 1, faktornya adalah 2. Sama kayak nomor 1 dan nomor 2. Kita cari fungsi DDB-nya. Oke, kita masukkan cost-nya adalah 2.400, salvage-nya adalah 300, life-nya adalah 10, periodenya adalah 1, faktornya adalah 2. Setelah itu kita klik OK. Sehingga apabila penyusutan tahun pertama yaitu adalah 480 rupiah. Nomor 4, tahun kedua dengan nilai faktor 1,5. Periodenya adalah 2, faktornya adalah 1,5. Kita cari fungsi DDB-nya. Oke. Cost-nya adalah 2.400, salvage-nya adalah 300, life-nya adalah 10, periodenya adalah 2, faktornya adalah 1,5. Kemudian kita klik OK. Sehingga apabila penyusutan tahun kedua dengan nilai faktor 1,5 adalah 306 rupiah. Lanjut nomor 5, apabila penyusutan tahun ke-10 dan nilai faktornya adalah 2. Jadi periodenya adalah 10, faktornya adalah 2. Kita masukkan fungsi DDB-nya. Finansial kategorinya. Kemudian kita cari DDB. Oke, kita masukkan cost-nya adalah 2.400, salvage-nya adalah 300, life-nya adalah 10, periodenya adalah 10, faktornya adalah 2. Kemudian klik OK. Sehingga apabila penyusutan tahun ke-10 dan nilai faktornya 2 adalah
Rp22,12. Dan ini adalah hasil akhir dari fungsi DDB. Sekian presentasi dari saya mengenai penggunaan fungsi pembayaran dan fungsi penyusutan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.